warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nawangsari dengan NIM 210306038. Saya berasal dari kelas PTNB, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada hewan ruminansia dan non-ruminansia serta metabolisme di dalam hati. Yang pertama, proses pencernaan karbohidrat pada hewan ruminansia. Karbohidrat merupakan suatu senyawa yang memiliki rumus CH2O yang memiliki peran pemberi energi terbesar di dalam tubuh. Nah, proses pencernaan karbohidrat pada hewan ruminansia pertama kali terjadi di rumen yang memiliki mikroba rumen dan protozoa. Selanjutnya, pakan-pakan hewan ruminansia tersebut biasanya mengandung bahan-bahan seperti fruktan, sukrosa, tati, selulosa, hemiselulosa, dan pektin yang merupakan senyawa polisakarida yang tidak dapat diserap oleh hewan ruminansia. Maka dari itu, polisakarida akan diubah menjadi monosakarida agar dapat diserap. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut akan diubah menjadi glukosa dan akan diubah lagi menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis. Setelah terbentuk asam pirufat, selanjutnya asam pirufat akan diubah menjadi gas metan, asetat, butirat, dan propionat dengan bantuan mikroba-mikroba yang terdapat pada rumen. Selanjutnya, proses pencernaan karbohidrat pada hewan non-ruminansia. Sama halnya seperti hewan ruminansia. Hewan non-ruminansia juga memiliki proses pencernaan karbohidrat. Yang membedakannya jika ruminansia memfermentasikan atau memecahkan senyawa karbohidrat dengan bantuan mikroba-mikroba pada rumen dan protozoa. Sedangkan hewan non-ruminansia menggunakan enzim untuk memecahkan senyawa karbohidrat tersebut. Makanan yang mengandung karbohidrat akan masuk ke dalam lambung, di mana lambung terdapat asam HCl yang memiliki pH asam yang tidak memungkinkan bakteri hidup di dalam lambung. Setelah itu, karbohidrat akan diserap oleh usus halus dan nantinya pankreas akan menghasilkan enzim amilase, di mana enzim amilase adalah enzim yang mengubah pati menjadi amilum. Nah, amilum ini nantinya akan diubah lagi menjadi glukosa dan diproses di dalam hati. Selanjutnya, metabolisme karbohidrat di dalam hati. Setelah semua senyawa tersebut diubah menjadi monosakarida, selanjutnya diserap oleh darah dan dibawa ke hati melalui vena aorta. Nah, di dalam hati ini terjadi proses glikogenesis, yaitu pengubahan glukosa atau monosakarida menjadi glikogen dan disimpan di dalam hati. Di mana suatu saat nanti jika tubuh kita kekurangan glukosa, maka glikogen tersebut akan dipecah dan diubah menjadi energi. Selanjutnya, proses pencernaan protein pada hewan ruminansia. Protein pada hewan ruminansia berfungsi sebagai perkembangbiakan mikroba. Mikroba-mikroba yang terdapat pada mikroba-mikroba akan diproses pada rumen. Pakan ternak mengandung protein yang terdiri atas protein murni dan NPN atau urea. Nantinya protein murni akan diubah menjadi peptida dan NPN akan diubah menjadi NH3. Selanjutnya, peptida ini nantinya akan digunakan oleh mikroba rumen untuk mensintesiskan protein pada tubuhnya. Lalu yang lolos dari degradasi rumen akan dihidrolisis menjadi asam amino. Untuk NH3, jika terlalu kebanyakan, senyawa tersebut akan mengakibatkan keracunan pada hewan ternak. Selanjutnya, pencernaan protein pada hewan non-ruminansia. Makanan yang mengandung protein akan masuk ke dalam lambung, di mana di dalam lambung terdapat HCl. Nah, HCl ini nantinya akan merangsang enzim pepsinogen dan makanan yang mengandung protein akan diubah menjadi pepsin dan pepton. Selanjutnya akan diserap oleh usus halus dengan bantuan empedu dan liver untuk memprosesnya sehingga terbentuklah asam amino. Setelah itu, proses metabolisme protein di dalam hati.
Pada rumen, NH3 terlalu banyak akan diserap di dinding rumen dan akan dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea. Dengan kata lain, hati berfungsi sebagai detoksifikasi racun sehingga ternak tidak teracuni. Lalu sebagian urea tersebut akan dikembalikan ke rumen melalui saliva dan sebagiannya lagi akan dibuang melalui urin. Selanjutnya proses pencernaan lemak pada hewan ruminansia. Lemak dalam pakan ruminansia akan diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol akan diubah menjadi asam lemak terbang atau volatile fatty acid atau VFA, dan asam lemak dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada asam lemak rantai pendek yang nantinya akan diserap di dinding rumen. Yang kedua ada asam lemak rantai panjang yang nantinya akan diserap oleh usus halus. Asam lemak rantai panjang akan membentuk yang namanya triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol. Selanjutnya pencernaan lemak pada hewan non-ruminansia. Pada ternak non-ruminansia hanya bisa memetabolismekan asam lemak sederhana. Pada usus halus akan dibantu oleh empedu dan liver yang akan menghasilkan enzim lipase, di mana enzim lipase ini nantinya akan memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu gliserol akan bercampur dengan garam-garam empedu dan fosfat sehingga terbentuklah fosfolipid. Selanjutnya, metabolisme lemak di dalam hati. Nah, hasil akhir senyawa lemak seperti triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol nantinya akan membentuk yang namanya kilomikron. Nah, kilomikron inilah yang membawa atau sebagai penghantar untuk dibawa ke hati dan peredaran darah. Setelah itu hubungan dari metabolisme karbohidrat. Setelah itu hubungan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, jadi protein yang sudah diubah menjadi asam amino akan diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis apabila tubuh kita kekurangan glukosa sebagai sumber energi. Nah, intinya dari ketiga metabolisme ini sama-sama menghasilkan energi yang berguna untuk tubuh kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.